Der, sibuk apa sekarang, Der? Sibuk gawe. Katanya ini ya, apa sama apa yang dekat lagi Gunung Ciremai ya? Wisata-wisata gitu ya? Tempat wisata, penginapan sih, lebih penginapan sebenarnya. Ngapain sih? Jadi salah satu tempat penginapan intinya. Oh, kayak villa gitu? Ya, glamping, cottage, gitu-gitulah. Oh. Cuman tanah pribadi, bukan tanah pemerintah. Amannya tuh. Oh. Gitu. Jadi sekarang sibuk itu ya? Musik masih? Masih bermusik di kopi dengan beda genre. Saya pegang salah satu alat pukul, kajon namanya. Ya. Saya bermain kajon hampir 10 tahun berarti. Rasanya. Setelah dari zaman dari Andi Komuito. Selama pisan. Ngapain maksudnya main jimbe teh ngapain? Kajon. Iya, main kajon. Main kajon teh bermusik dengan salah satu band Kuningan. Tapi lebih ke lagu-lagu ayeuna gini, lagu-lagu saat inilah ya. Iyalah gitu. Karena kan main di tempat kopi, main di tempat ngibur orang-orang gitu. Intinya itu. Oke. Gue masih banyak penasaran nih setelah Hari gitu kan, setelah Blow, setelah Tito, gue pengen flashback ke dulu nih. Dulu ya. Ada dulu tuh di era-era Andi Komunito itu Kuningan tuh gimana sih prosesnya? Kenapa maksudnya di era itu kawan-kawan tuh kayak informasi lebih cepat daripada yang kota-kota yang lain gitu? Iseng apa sih? Sebenarnya masih awal bermusik punk Andi Komunito iseng-iseng empat sekawan sih, orang tongkrongan yang sama. Aku, Derry, Tito, Pai, Rian. Rian masih zaman SMA waktu itu, pemain drumnya. Dan itu iseng-iseng bermain musik karena lagi hit-hitnya si Punk ini ya. Punk itu sebenarnya. Punk awal dibawa ke Kuningan sih ada dua orang yang emang pegagas kayak Egon, almarhum Yunan, dengan bermusik yang berbeda-beda sih sebenarnya. Dan akhirnya latihan bermain musik gitu intinya. Tapi kan waktu itu kan mungkin informasi terbatas nih. Itu referensinya dari mana, Den? Informasi musik lu juga dengar tadi banyak main PS. Main PS zaman dulu aku Tito itu sering main PS yang sewa PS berjam-jam, 2 jam, 3 jam dengan motor cross, dengan musik-musik hardcore zaman dulu, gening band-band luar yang. Berarti lu waktu main PS dan itu terinspirasi untuk bikin band, nggak tahu dong apa yang ingin lu sampaikan? Karena kan lu belum. Apa yang ingin waktu itu ya berkarya aja apa gimana tuh? Pengen punya band aja apa gimana? Bermain musik intinya. Karena dulu kan cuma nongkrong, naon sih gini nongkrong beraktivitas. Ternyata ya menyenangkan main musik. Dan uniknya untung kita kayak saudara gini gitu. Dan menyenangkan dan tidak ada ego yang wah ini aku gini. Bahkan gue juga pernah berpikir band itu adalah keluarga dari keluarga ya. Benar. Buat keluarga lagi ya. Benar, setuju. Apa waktu itu si Andi Komuito teh, apakah memang punya rencana ingin menyampaikan sesuatu? Pasti. Pada akhirnya nih. Pasti. Karena dulu yang intens malah yang ke sana ke sini itu Pai. Pai itu rajin untuk ke luar kota gini, main sama sini gitu. Dengan isu-isu yang entah ada di daerahnya tentang sampah, entah tentang apa gitu-gitu sih intinya. Karena lirik rata-rata yang bikin adalah Pai. Berarti itu konsen di ini ya, di aransemen ya? Aransemen musik. Ya? Aku Tito sama Rian itu aransemen musik yang udah jadi dari Pai. Gitu. Tapi sebelum ke proses bikin lirik, pertemuannya gimana sih prosesnya itu? Karena gue bisa anggap bahwa Andi Komuito itu adalah legend. Kenapa? Karena band gue Rantai Ketang sendiri zaman dulu ya. Akhirnya mengganti Rantai Kutang. Rantai Ketang termasuk Kamar aja itu. Jujur gue terinspirasi dari Andi Komuito. Oh, tapi kan lebih besar Kamar secara persetan dengan kebesaran kan? bener. Tapi kan Purwadaksi. Lu lahir dari mana kan gitu. Bener. Gue akui bahwa Andi Komuito ada menginspirasi waktu itu. Nah, di era-era itu pertemuannya gimana sih? Akhirnya lu kebentuk, akhirnya lu gagas gitu. Satu tongkrongan yang sama intinya. Satu tongkrongan sama diterbit tahun 99. 98, 99 lah pokoknya tahun-tahun itu. Dan akhirnya ada satu studio yang dekat-dekat situ, studio kecil yang menarik. Yang jaganya Iting kalau itu Ating.
teman-teman dibebaskan untuk berekspresi apapun, mau mukul, mau silakan mangga, dan itu menyenangkan. Dan dari situlah padahal dari di era itu emang susah juga susah ya. Karena walaupun banyak studio, tapi kan tidak semua bisa masuk studio dengan lagu-lagu yang pukulannya keras lah ibaratnya kan. Jadi ya udah berangkat dari satu tongkrongan yang sama, karena teman-teman ya mungkin pengen apa ya namanya, atau menemukan titik kebosanan nongkrong tidak apa. Jadi ayolah punk teh apa sih cenah gitu. Akhirnya ayo bermain musik karena ya kiblat Bandung mungkin ya, karena Kuningnya lebih dekat dari Bandung. Teman-teman Bandung aja jadi cenah gini-gini, masa kita enggak. Dan akhirnya ya kita bermusik gitu. Dan akhirnya merambahlah semua. Zaman dulu itu yang bermain musik banyak pisan. Ternyata grup-grupnya banyak akhirnya di Kuningan. Lu lumayan produktif ya waktu itu ya? Lumayan produktif ya? Lumayan lah. Karena aku juga kemana-mana ya? Ya Indramayu, Majalengka, kemana-mana ya dengan Brebes ya mending maboknya dengan segala gitu zaman dulu kan gitu, bener tuh sih. Nggak apa-apa zaman sekarang juga kali, aku masih muda kali. Dengan pemain gitar yang selalu tepat dulu baru main gitar. Iya. Yang agak sadar ya aku Nah di proses pertemuan itu ketika lu berangkat dari pertemanan, dari tongkrongan, lu tiba-tiba mutusin nama Anti Komunito itu gimana? Tito yang mencetuskan nama Anti Komunito. Apa yang gua tanya tuh kemarin tuh dia anti komunitas ya? Ada apa ya? Itu aku juga sampai sekarang sebenarnya agak sedikit rancu ya. Anti komunitonya itu apa gitu tuh, dan itu emang rancu sampai sekarang. Arti komunitonya, kalau anti ya antipati misalkan anti apa gitu, tapi komunitonya itu sampai sekarang belum kebahas. Atau biarkan diabsurkan. Karena emang sampai sekarang tidak ada jemrengan bahwa si komunito teh apa arti yang sebenarnya teh apa teh belum. Dan persetan juga lah. Persetan dengan label atau dengan nama, yang penting bagaimana gua bisa ngasih kontribusi atau menginspirasi banyak orang kan. Benar. Terus di proses setelah lu bikin itu akhirnya mungkin kebangun tuh rencana-rencana ya. Ayolah, mari kita rekaman ya seperti itulah. Dan teman-teman untungnya ada awal kali rekod itu ada satu kompilasi Kuningan United Error dan penggagasnya Pupun Pupun Kapten penggagasnya itu. Dan akhirnya band-band Kuningan yang punya karya ya di situ semua ternyata. Dan sekarang kasetnya masih ada. Lu masih punya? Masih ada. Anjir. Dan itu berarti lu ikut pertama kali kompilasi itu? Kompilasi pertama kali di Kuningan ya itulah. United Error. Yang jelas pasti live ya, live dengan studio yang menyenangkan. Emang Pupun basic di rekamannya di situ. Banyak dari teman-teman, Jauh Seket, terus banyak banget. Ini lu sama teman-teman mulailah untuk bagaimana karya gue didengar banyak orang gitu ya. Dan akhirnya kita memberanikan diri dengan uang pas-pasan berangkat ke Bandung ke studio, saya lupa. Pokoknya 41. Studio 41 zaman Yoni yang dulu Turtle ya. Turtle harus jadwal besok dan datangnya hari ini dengan Mabok Dados. Vokalisnya Mabok Dados, kata lupa tanggal. Berarti lu itu lucu nih. Itu menarik banget ya. Maksudnya tanggalnya nggak tepat, akhirnya lu ngapain di sana? Jadi enggak. Jadi pas ke sana untungnya nggak kosong. Gitu. Untungnya kosong. Harusnya besok harusnya dimajuin. Karena ya udah terlanjur datang kan. Akhirnya dimajuin karena yang pemain drum juga masih SMA dan besoknya harus ujian. Rian ya. Selesailah dengan 6 jam track live. Dapatlah 7 lagu dan itu musik tok. Nggak ada vokal? Nggak ada vokal. Karena budget pas-pasan. Iya daerah dulu ya. Oke, jadi kawan-kawan kalau lu orang denger Anti Komunito yang mungkin versinya yang berbeda sekarang agak milenial atau apalah. Nah ini dia pendirinya gitu. Ini dia pendirinya. Kemarin juga gue podcast itu adalah Anti Komunito, dan Pak Revolskin juga sebenarnya Anti Komunito. Cuman hanya karena apa? Drummernya ingin berlanjut bermusik ya? Iya. Jadi drummer masih intens bermusik walaupun udah kerja. Akhirnya gimana kalau dilanjut aja? Mangga aja. Minimal kan ada penerusnya. Sedangkan ya nggak enak juga sama pemain drum juga, keluarga kan Anti Komunito juga. Akhirnya dilanjutlah oleh teman-teman yang sekarang, dan tapi udah bubar.
Udah bubar lagi dan ganti nama. Nah, setelah album rekaman itu udah mulai berpikir bahwa gue ingin menyampaikan suatu isu-isu kondisi sosial politik. Pasti itu mah. Apa contoh yang lu ambil waktu itu? Isu-isu apa tuh? Ya, kekerasan terhadap perempuan zaman dulu kan lumayan intens juga. Iya, sering terjadi. Sampah, kerusakan, lingkungan. Prosesnya gimana sih proses kreatifnya, Der? Maksudnya apakah ngumpul? Kita tuh ngumpul biasanya kalau lirik IPA garap nih. IPA garap, lirik, kita ketemu di mana, nggak harus di studio sebenarnya. Kita pasti ada satu titik. Markas-markasnya tuh banyak nih, entah itu di rumah siapa gitu, dan salah satunya ya di rumahnya Blow ini ya lumayan aktif gitu. Kita ngobrol, kita aransemen bareng-bareng, gitu. Jadi proses kreatifnya emang ketemu bersama ya? Ketemu bersama, karena susah lah, ada lirik nggak ada musik, dan itu juga kebaliknya, ada musik nggak ada lirik juga susah ternyata. Rata-rata apa yang paling diangkat tuh si Anti Komuniti ini? Lingkungan. Berarti berapa album sih? Belum. Oh belum? Ya itu, semenjak rekaman di 41 itu, musik. Rencananya buat apa itu? Album. Oh, rencananya buat album. Buat album, dan ternyata teman-teman udah pada bubar. Karena emang markas di titik-titik itu, dan musik di Kuningan udah agak lumayan turun kan waktu itu. Yang seminggu sekali biasa ada, sekarang tidak, jarang-jarang. Gitu. Dan ini menarik juga bahwa hiatusnya Anti Komuniti, bahkan mungkin lu bilang vakum atau bubar, itu ada, bukan menarik ya, maksudnya ini sebuah tragedi ya bagi Anti Komuniti ya. Tito kejadian kecelakaan kan. Itu gimana tuh? Itu sebenarnya masih aktif nggak sih Anti Komuniti? Sekali-kali aktif, karena kan bubarnya bukan bubar sih, vakum intinya, vakum karena keluarga yang harus satu kerja mana kan. Tapi di pasti itu lu manggung masih mau gitu? Enggak. Oh, udah tolak? Itu udah nggak ada manggung sama sekali, karena emang udah cabut kan. Aku ke Jogja, Tito di sini, IP dengan nikah dan selalu pulang balik Banjar. Dan dia konsen di Repolskin, kan? Konsen di Repolskin, akhirnya udahlah. Rian lah baru yang lanjutin untuk main drum. Berarti memang sebelum kejadian Tito juga udah jarang. Udah jarang main musik. Terakhir, Der? Dramayu. Gimana tuh? Dramayu, antara Majalengka dan Dramayu lah, pokoknya yang kejar-kejar orang banyak lah gitulah. Bener. Enggak juga, bukan hanya soal ini ya, Der. Gue ngelihat performance lu Anti Komuniti itu bukan hanya sekedar main musik dan menginspirasi banyak orang waktu itu. Nah, lu ngapain waktu itu pakai sempak doang tuh? Senang aja sih. Mencari sesuatu yang berbeda sebenarnya. Dan itu kalau nggak salah Pai juga pakai sempak itu kalau nggak salah. Ipai pakai selempak, aku pakai selempak dengan warna pink dan tweety. Ingat itu main di Majalengka. Dan alhamdulillah ada sesuatu yang ternyata dari situ mental jadi. Benar nggak sih? Dengan performance yang gokil edan gitu, tapi jadi itu mental orang jadi berarti sampai akhirnya. Karasa gini. Sekelas maksudnya gue di panggung aja untuk nunjukin berani. Berani. Apalagi untuk hadapin kehidupan. Hajar gitu kan, bener sih. Lucunya katanya lu pernah ada momen di mana lu pakai sempak di gunung apa mau? Bapak-bapak itu pokoknya ditendang aja pokoknya. Majalengka terakhir aku nggak tahu entah kenapa. Padahal itu ruang ekspresif ya harusnya. Iyalah, lu bebas dong. Dan itu tidak telanjang. Kalau telanjang bugil ya telanjang, itu masih aurat tertutup lah. Nggak tahu. Saya turun bermain musik beres, tahu-tahu ditendang oleh satu bapak yang anjing naonan mana gitu. Ya lah, bapak kunaon kan. Saya padahal itu adalah ruang ekspresif dong, bebas dong, karena tidak mengganggu apapun kan. Gua ngeliat brengseknya sistem politik sosial. Benar. Itu ruang ekspresif bebas kita dong, gitu bebas kan. lah. Yang salah bukan kita, lu ngapain ada di sini? Benar. Iya, pengamanan loh. Pengamanan. Maaf. Ya gitu loh. Akhirnya vakum, dan terakhir di Majalengka itu di GM ya, lu intens banget di GM ya, kalau manggung ya. Dan si
rekod juga masih ada untungnya tersimpan baik di hari Blow, masih tersimpan dan mungkin suatu saat jadi sejarah dan kenang-kenangan buat kita. Tinggal ngisi tag vokal sebenarnya, gitu. Walaupun tidak pengen manggung lagi, tapi dengan keadaan Tito kayaknya nggak mungkin untuk bermain gitar lagi, gitu. Mungkin memorinya agak sedikit akan kacau kalau bermain gitar lagi. Kecuali emang mencari lagi gitaris yang ganti Tito mungkin, tapi tidak akan sama, gitu. Tidak akan sama. Dan akhirnya vakum sampai sekarang, tapi persaudaraan masih erat sampai sekarang dan bertemu. Ya itu semenjak ke Jogja dan gitu berubah. Oke, kalau misalkan bicara Tito, tragedinya gimana sih, Der? Tragedi sedikit buat tanya gitu cerita. Simpel sebenarnya. Acara kenakalan remaja. Ya. Kenakalan remaja aku Tito, Lihan, almarhum. Berarti lu saksi ya? Saksi kejadian itu ya? Aku Tito, Lihan, almarhum Sablo. Astagfirullahaladzim. Almarhum Sablo. Gedem. Ya. Aku berangkat bertiga. Malam itu. Lu udah ke Jogja itu waktu itu? Udah di Jogja, bolak-balik Kuningan. Oh, berarti. Baru datang dari Jogja, nyampe rumah, nyimpen tas, telepon teman-teman. Oke. Ayo nongkrong. Kita sudah biasa kan, nongkrong di satu tempat. Nongkrong. Berangkatlah, bubar. Malam itu bubar jam 11, bubar. Akhirnya inisiatif, ayo jangan rada enakan. Berkaraoke, dangdutan gitu. Karaoke yang gitulah. Berangkat bertiga, aku, Tito, Lihan, Cenglu, bermotor bertiga. Berarti, oke. Tito di tengah. Set, nyampe ke tempat, datanglah almarhum dengan gaya yang udah, wah bersih aja. Bersih itu gimana? Rapi. Ya, dengan karakter rapinya, bla 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 bla. Anak-anak juga kan? Anak-anak juga, bang-bangan juga. Bawa motor sendiri. Arah sana biasalah dengan alkohol dan segala macam kan, pasti minum dan segala macam. Pulang ya. Aku nggak nges sampai sekarang adalah ini yang bawa motor siapa? Kalau aku udah jelas, aku Lihan. Aku Lihan berdua. Antara Gedem sama Tito dan itu sampai sekarang nggak tahu aku yang bawa siapa karena mereka di belakang kan. Arah pulang satu jembatan, nabraklah jembatan. Aku balik arah dan mereka udah tepar. Dan itu sendiri, maksudnya emang laka tunggal ya. Laka tunggal, bukan tabrak. Kayaknya sih jembatan. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi, gedor-gedor kantor polsek. Akhirnya ada yang keluar, dibawalah. Kondisinya waktu itu gimana sih, Der? Gitu deh, lumprak. Udah aja. Masih bernyawa. Sadar tapi. Siapa? Dua-duanya sadar. Udah nggak sadar? Nggak sadar lah. Nggak sadar. Tito dengan belahan di sini darah segar. Almarhum Gedem mungkin muntah dalam. Karena darahnya agak hitam gitu. Bawa ke rumah sakit, almarhum Gedem tidak kuat, akhirnya meninggal di rumah sakit. Tito itu koma dijahit. Kenapa? Itu tahu nggak? Apa itu? Kenapa itu? Sobek karena benturan mungkin. Aspal atau apa gitu? Antara aspal dan jembatan. Saudara apa? Dan dijahit. Dijahit. Almarhum Gedem pagi itu dibawa ke rumah duka. Si Tito langsung Cirebon. Dan aku langsung dan aku langsung ke Cirebon pagi itu juga selama 11 hari. Saya tinggal di Cirebon nemenin Tito. Dan siapa lagi yang mau nemenin kan? Dan akhirnya 11 hari itu saya temenin. Tapi pulang dulu. Jadi pulang dulu pengen lihat pemakaman si almarhum kan. Dengan baju penuh darah. Karena kan diangkat. Dari situlah kejadian. Tapi ini enggak sih, Der? Maksudnya Tito berdampak besar nggak bagi perubahan scene ke Kuningan setelah kecelakaan itu? Iyalah. Iya, karena gue tahu dia itu kan pertama konseptor, dia penggagas. Penggagas, sopan, pendiri yang selalu senyum pada yang atas dan yang bawah kan. Iya loh. Senyum terus, senyum walaupun gitu kan keras kan. Tapi sopan. Kalau Tito itu salah satu orang yang kita bukan takut karena segan lah ya. Iya, orang itu segan. Lah ya. Benar. Semenjak kejadian itu akhirnya ya beda-beda lah orang ya.
terkadang naon gitu lah. Padahal Tito adalah sejarah lah, di punk itu sejarah. Iya, bagian sejarah. Berarti ternyata gue pikir gini deh, gue kira kecelakaannya itu berdampak bagi anti komunitas dan kalau pergerakan Kuningan udah jelas ya, udah pasti ada yang hilang lah dari gagasannya apanya gitu. Berarti kalau misalkan si anti komunitas itu nggak ada persoalan karena sebelum itu tuh memang udah vakum karena lari-lari kan orangnya. Itu kira-kira tahun berapa tuh dia? 2002-an lah. Enggak, 2003 gua masih di sini. 2003 masih di sini, gua masih lihat. 2004 lah, 2004 mungkin lah 2004 karena awal berangkatnya ke Jakarta orang pokoknya. Itu antara Jakarta apa Bandung gitu pokoknya. Bandung. Aku udah ke Bandung. Akhirnya lu nggak konsen lagi di anti komunitas, lu cabut kemana tuh? Kerja di Bandung. Kerja di Bandung. Ke Bandung berapa tahun? 2007 pindah Jogja. Pindah Jogja sampai 2018 kemarin gitu. Nah, ini menarik juga lu. Ternyata lu ada benang merahnya sama Taring Padi tuh, gimana tuh ceritanya tuh? Nggak apa-apa maksudnya lu itu tempat belajar atau apa? Ya gini, kalau di Taring Padi itu tempat saya belajar karena mereka seni rupa kan. Basicnya di teman-teman di seni rupa. Maksudnya itu kalau misalkan gua bicara tentang lu, kan lu nggak ada basic seni rupa. Kenapa akhirnya tertarik? Maksudnya lu tetap konsen di musik, pemberontakan segala macam. Apa? Bisa ya. Awalnya karena kampus mungkin. Satu kampus kuliah dan tempat tongkrongan ternyata basicnya ada yang di Taring Padi. Satu. Dan akhirnya kumpul lah di situ sebenarnya. Tapi lu kuliah di Jogja? Di Jogja, di ISI. Akhirnya ngumpul. Kok asik nih. Ternyata kan basic di fotografi. Berarti lu pas di anti komunitas SMA dong? Keluar SMA? SMA. Atau misalkan lu keluar SMA tapi nggak langsung kuliah gitu? Enggak. Berarti kuliahnya baru-baru itu? 2008 kuliah. Jadi selama 8 tahun ke sana kesini lah. Di street punk lah ya. Di street punk gitu. 2008 lu mutusin kuliah di Jogja. Kesenian. Akhirnya dapatlah di seni media rekam. Isi Jogja, terus berkumpullah dari titik itu karena kan ternyata Jogja itu menarik. Setiap event, apapun itu pamerannya, yang datangnya tuh nggak hanya seni rupa aja. Ada anak sastra, ada anak musik, jadi ngumpul di situ dan itu sering terjadi gitu. Jadi tidak hanya penikmat si seni rupa aja dan orang musik ada di situ, semua ternyata menikmati gitu. Dari situlah kenal dengan teman-teman di Taring Padi. Salah satunya adalah Memori Dendang Kampungan. Ya, itu legend tuh. Itu legend, teman-teman yang lama bermusik dengan lirik-lirik sosial yang menarik, akhirnya ditariklah oleh Dendang Kampungan awalnya sebenarnya. Dendang Kampungan. Akhirnya main Dendang Kampungan karena tidak ada pemain drumnya cabut. Dendang Kampungan. Gimana caranya? Udahlah bikin pangkustik awalnya. Akhirnya saya membeli salah satu alat musik pengganti drum, yaitu kajon. Dan bermainlah dengan Dendang Kampungan dengan si kajon ini. Gitu. Dari situlah karena emang Dendang Kampungan lahir dari Taring Padi, otomatis kan orang-orang itu aja sih. Saya itu generasi ketiga berarti di Dendang Kampungan. Gitu. Lalu kaitannya sama musik terus sama fotografi apa tuh? Ya itu dia. Ternyata seni rupa itu awal dari semua media seni rupa. Awalnya sejarahnya dan fotografi. Saya lihat, ini teman-teman kalau fotografi ya moto ini, moto itu. Akhirnya bergaul di salah satu seni rupa yang di Taring Padi itu, kolektif itu. Ya ilmunya ternyata tentang sosial, kritik sosial segitu, dan saya tempelkan di fotografi. Karya-karya saya lebih ke kritik sosial dan ABCD lah. Apa biasanya yang lo ambil tema dari fotografi? Isu semua. Korupsi, lahan yang ada di Indonesia ya, karena harus mencakup keseluruhan dengan banyak karya-karya seperti itu. Berarti ideologi anti komunitas dan paksa diterapin di situ. Di situ. Dan akhirnya jadi sebuah gagasan karya yang menarik sih.
Pernah pameran juga dia lu? Hah? Pameran juga pernah? Pameran. Di mana aja? Di Jogja, di Kuningan. Dan menarik ternyata salah satu fotografi tapi lebih ke kritik sosial. Dengan mainan. Jadi mainan tikus. Gimana? Aku memotret still life fotografi namanya. Memotret sebuah mainan. Saya selalu beli mainan tikus dan itu jadikan salah satu objek pengganti. Si objek ini jadi pengganti, entah itu orang yang korupsinya, entah itu yang pembunuhnya gitu. Saya angkat kasus Munir, kasus Udin, wartawan, yang gitu-gitu lah, seperti itu. Jadi gitu ganti-ganti. Jadi ternyata teman-teman basicnya di seni rupa, saya juga bisa di fotografi dan bisa sama kritik sosial yang bisa. Gitu. Akhirnya terus setelah itu pulang kampung. Lu coba terapi juga? Terapin di mana-mana? Maksudnya di kampung gitu? Atau memang lu coba untuk ya akhirnya padanya kan lu nyambung ke kerjaan sekarang tuh, karena memang lu kan dari dulu memang basic di Leuweung, kembali lagi ke Leuweung, ibaratnya basic ke hutan. Dengan hutan zaman dulu pang-pangan, kita pindah ke satu tempat camp yang begitu menyenangkan, banyak keluarga di sana, akhirnya balik lagi ke pekerjaan yang sama. Gitu. Sebelum itu saya kerja dulu di satu tempat makan yang notabene masakan daerah Sunda banget. Cuman yang agak menarik di satu tempat makan ini adalah mengangkat tradisi Sunda yang kental gitu, tentang kebudayaan lah. Dan di situ menarik, ternyata banyak sekali pelajaran yang Sunda teh gini, ini teh gini, banyak banget. Bentuk apa? Apresiasi leluhur kita ya. Dan mereka sangat loh ternyata. Peduli dengan air, peduli dengan pohon, peduli zaman dulu ternyata kebuyutan kita kenapa diangkarkan ini tempat, ternyata ada mata air bagus yang tidak boleh di ABCD kan. Dan yang jelas ada maknanya, ada filosofinya lah. Salah bener. Ini jauh. Waktu selalu konsen di fotografi, lu konsen di perkuliahan dan selesai ya kuliah ya? Lulus ya? Lulus 7 tahun. Lulus kuliah. Terakhir. Sampai darah penghabisan 7 tahun. 7 tahun di Jogja berarti. Kuliah 7 tahun karena setelah itu pasti DO. Kan gitu. Saya selesaikan dengan bijaksana dan susah ternyata. Masuk susah, keluar susah, ya itu isi lah. Menarik. Apa yang lu ingin terapin atau ingin sampaikan ketika lu di Jogja tuh? Perjalanan lu? Banyak ya. Seru lah, Kuningan menarik. Kalau Kuningan itu kota kecil yang notabene banyak musisi, banyak seniman, banyak ini, tapi kan emang Kuningan dan mereka tidak membawa orang Bandung ya, orang Jogja ya, orang tapi nggak bisa. Dan ternyata ya Kuningan wajahnya. Jadi aku harus ngikutin yang Kuningan walaupun aku di Jogja nih, aku di Bandung nih, jadi emang ya itu Kuningan sangat berbeda dengan gitulah. Seru. Maksud lu artinya lu ngelakuin apapun di Jogja sampai lu akhirnya konsen di fotografi, pelajaran itu penting ya, walaupun penting. Bukan hanya soal di jalanan ya kayak kita dulu ya. Ternyata gini, basic di jalanan kita itu bisa masuk kemana aja. Ternyata ya ilmunya, entah ilmu pertemanan, entah ilmu perkawanan, entah ilmu mental, ilmu segala mau dimasukin kemana aja jadi ternyata. Mau di akademisi jadi gitu kan, karena pengalaman di jalan yang lebih perih lah. Tahu sendiri teman-teman mungkin di jalan kayak gimana kan, mau makan aja kadang susah dan harus mencari, dan itu terjadi di kita masukin ke beberapa tempat kayak belajar dan segala macam tuh menarik. Iya, di jalan itu kan memang fasenya fase belajar ya. Benar. Akhirnya ketika ketemu banyak orang, ketemu banyak pengetahuan kan, itu upaya kita kan itu waktu itu ya. Benar. Bukan soal nongkrong dan maboknya. Benar. Itu bahkan bonus. Itu bonus. Bonus itu. Cewek juga bonus. Itu bonus aja. Belajarlah sama-sama karena semua orang itu adalah guru. Bener ya? Itu setuju. Itu yang selalu nempel, bener, tapi benar. Banyak guru, tapi bapak guru ini dan benar guru banyak semua. Guru banyak. Itu emang belajar dari benar. Dan belajar mah nggak ada fase umur, benar nggak sih? Iya benar. Setuju lah kalau itu. Kalau itu setuju, saya sepakat. Sampai sekarang saya belajar. Bapak dengan kamerat saya sangat nih bapak nih. Kamerat akhirnya lu
tiba-tiba Kuningan, tiba-tiba muncul di event organizer itu gue bingung juga tuh. Balik Kuningan 2018. Berarti 8 tahun. Bingung. Oke. Di Kuningan ngapain? Bingung. Karena diimplementasiin karya lu juga nggak bisa karena ruangnya beda ya. Ruangnya berbeda. Dan akhirnya kesana kesini ketemulah satu IO di Kuningan dan ngobrol asik nih. Mau ikut nggak? Ya ikut dong. Karena emang. Betul sempat terlibat IO juga event organizer. Iya. Karena lu basic musik. Ada lah di situ ya. Dan akhirnya diajak lah oleh si Teonot ini nih. Teonot, ayo garap ini. Oh menarik dan ternyata satu lingkup yang dikerjakan dari zaman dulu di jalan, di hutan, di kampus teh nyambung ternyata. Pasti berdampak ya berdampak kita ya. Berdampak. Dan salah satunya dari itu adalah dan CEO ini ngeset panggung gua tentang tahun 2017 ya. Senang itu dan akan terjadi lagi. Ketemu lagi, gue yang manggung, dulu gue yang nonton Derry. Sekarang saya Derry yang ngeset panggung gua itu. Logo anarki, benar semua. Benar seru itu. Setelah itu apa Der? Lu punya ini nggak sih? Punya keinginan lagi sih enggak sih untuk anti komo itu atau yang tadi lu bilang bahwa kemarin ada bisikan dari Blow sebenarnya. Blow mau masukin bass dan apa gitu. Pokoknya awal-awal obrolan sedikit sih. Semoga jalan lagi sih. Kalau enggak pun diisi tag vokal dan itu jadi satu kenang-kenangan buat kita lah. Minimal ini rekod yang dari Bandung teh masih bisa diolah dan dijadikan satu kenang-kenangan buat aku, mungkin Tito, Rian sama Pei. Dan ya kalau bisa dinaikin di platform musik kan lumayan. Misalkan bisa ya jadi didengarkan banyak orang lah minimal. Semoga sejauh ini lu bersama anti komo itu apa sih makna lu terhadap anti komo itu apa sih bagi hidup lu gitu? Saudara lah intinya. Saudara. Satu saudara, dua awal basic. Ada ruang buceng, ada ruang ekspresi. Wah segala lah itu mah. Awal menggila di kala anak remaja yang lari nakal zaman dulu gini. Ada anti komunito ternyata si nakalnya teh teredam gini, terarah, teredam dengan kenakalan yang harusnya kan yang lain kejahatan yang nodong lah yang ini dan akhirnya tidak teman-teman terwadahi. Diamlah di satu titik yang emang berekspresinya bermain musik gitu. Dan ya itu awal-awal nakal, awal nakal kita ya di situ gitu tuh. Orang kayak dia. Bener sih. Lamun aing terkenal musik punk, jika nanti aing mau mulai di di terminal. Yang udah kan dibacak dulu ya kan. Yang live saya berdarah kan. Aduh, gua kenal punk akhirnya kenal kesetaraan. Bagaimana menghormati orang, bagaimana harus tidak ada rasisme gitu, tidak ada fasisme itu. Anjir itu. Musik punk ini ya membawa dampak besar bagi kehidupan gua. Karena mungkin nggak hanya bermain musik punk ya. Karena punk mah tidak hanya bermain musik aja ternyata. Betul. Banyak ya. Ilmu punk tuh yang simple tapi jadi nempel di kita. Entah sopan ke orang, entah peduli sama orang, berbagi. Termasuk sikap, termasuk attitude dan yang lain-lain. Wah itu nggak tahu deh kalau misalkan gua nggak kenal punk mungkin berbuat kriminal kayaknya. Sejadi rampok. Bener. Karena negara. Dan lebih dewasa ternyata. Ayun-ayunnya lebih dewasa loh. Kita lihat teman-teman punk zaman ini lebih dewasa bermain musik dengan anjing orang pakainya kudu dan itu bukan sesuatu yang anjing gua main musik lo kudu tidak lah. Karena mereka bermusik dong dengan alatnya ini nambahan ini dengan duitnya dia mereka sendiri kan. Bahwa bermusiknya punk ya harus bagus dan harus dimengerti intinya akhirnya seperti itu gitu. Oh bener. Dan di Jogja pun aku lihat teman-teman yang zaman dulu gitu ya, aku di Jogja punk ya sederhana pisan ternyata. Oh sederhana tapi yang dia lakukan adalah punk. Oh berarti bukan hanya stylenya punk aja, tapi emang dari sininya udah ayo peduli sama orang. Itu punk berarti. Jadi kesimpulannya dari perjalanan kita ini bahwa kalau misalkan di scene punk masih ada rasisme, masih ada kekerasan seksual sama perempuan, lu berteman di komunitas atau enggak? Lu belajar enggak gitu kan Der? Benar. Buktinya maksudnya gua aja hidup gua berubah loh. Di scene punk ini mengajari banyak hal. Setuju. Kalau masih rasisme, kalau masih bullying, malu. Lu belajar di mana lu? Malu lah. Norak. Malu bener lah.
tete cewek dipegang-pegang di konser kan anjing. Iya anjing tuh. Wah, itu gua enggak gitu lah. Ya kan? Kalau nggak mampu beli lah. Iyalah. Bener nggak sih? Iya. Masih banyak. Gua adalah orang yang salah satu melawan seksual abuse. Ya. Karena gue gabung sama aktivis-aktivis perempuan di Kediri, di mana-mana lah. Ya, beberapa anak-anak kemarin gue advokasi ketika ada pemerkosaan street punk, gue advokasi juga. Maksudnya konyol juga gitu street punk sekarang. Kalau misalkan lu masih melakukan gitu, musuh itu simpel kok. Penindasan, ketidakadilan, korupsi dan yang lain-lain. Kalau lu masih ngelakuin tindakan penindasan kepada kawan-kawan di scene kita, berarti lu belajar di mana anjing kan gitu. Beliau. Tolong ya katanya. Itu pesannya. Mudah-mudahan dari pelajaran kita ya, dari ya banyak hidup lah. Benar. Ternyata punk bukan hanya ini, tapi harus pakai ini dan ini. Ya, intinya betul. Dan itu banyak banget pelajaran dari punk. Entah itu mental jadi, ketemu orang sekuat apapun, sekeren apapun kita bisa ngadapin ya kan. Ideologinya kan mandiri, kita mandiri. Mau digempur apapun, mandiri kita. Setuju. Sorangan ge ludeng. Betul. Di highway itu sorangan ge ludeng. Ya harus ludeng lah. Dengeres lapar. Iya kan? Dengeres biasa aja kayak lapar. Enggak lah, kan manusia dikasih akal dan pikiran yang sehat. Kita lapar ya cari lah. Iya. Benar nggak sih? Harus anjing mentah nggak harus gitu lah, kerja aja dulu. Apalah yang bisa dikerjakan banyak banget apapun. Iya. Entah itu market jadi duit. Entah itu apapun jadi duit sebenarnya. Kalau kita mau dan tidak malu. Nah ini lucu juga nih Der. Setiap kali lu manggung itu selalu ada pesan-pesan yang lu sampaikan. Apa itu? Gue lupa tuh. Itu udah lama dan itu dengan keadaan yang tahu sendiri lah teman-teman. Tapi memang isu-isu waktu terjadi saat itu ya kalau nggak salah ya. Kayak misalkan kalau nggak salah gue pernah ingat tuh ulah garlut anjing di acara teh. Kan lu lu selalu kampanyekan bahwa males ya. Ruangan atau ruang ekspresif kita di komunitas ini jangan jadi ruang ajang berkelahi. Sayang lah, kasihan teman-teman yang ngadain. Satu, mereka harus izin dengan kepolisian, dengan oknum-oknum berantem, akhirnya di-cut. Sedangkan teman-teman yang lain dengan proses berlatihan, yang pengen bermain musik, akhirnya ke-cut tidak bermusik di situ, sayang ya. Kalau mau berantem mah di ring tinju ya? Nyala, lebih keren ya. Jelas lah. MA, boleh di jalan, tapi dengan konsepan ya emang duel dan tidak pakai alat kan ya. Sekarang lagi musik misalkan gitu. Dan tolong kalau misalkan urusan personal jangan dibawa ke komunitas. Ya personal aja, gitu kan. Urusannya urusan personal. Ayo baru dah kan biasanya gitu ya di mana gitu. Tapi kan malu kadang. Oke, balik lagi ke pertanyaan pertama nih yang tadi. Akhirnya lu kan setelah balik ke Kuningan karena memang situasi Kuningan tidak ada ruang untuk bagaimana lu mengeksplor karya lu. Akhirnya lu konsen di pegunungan tuh balik lagi. Di IO beberapa lama Kopi. Ya, bener nggak sih Kopi 2000 sampai 2002 untung ya. Yaitu di satu tempat makan tradisional itu di Hawu. Untungnya dia pernah ya ke situ ya? Iya, itu salah satu tempat yang buat bisa juga mengekspresikan diri di situ ternyata. Gitu entah walaupun di acara musik dan berbeda. Berbeda dan tapi masih bisa diolah di salah satu tempat gitu. Dan dia buka Hawu, Saung Kopi Hawu. Oh, Saung Kopi Hawu. Dan itu buka di saat Covid. Dan masih berjalan sampai sekarang. Gitu. Dari situ selesai, akhirnya ada tawaran di atas lah untuk mengelola salah satu tempat wisata itu. Udah keempat kali penawaran, akhirnya ya saya ambil lah. Gitu. Dan udah. Berarti lu tinggal ini jauh udah. Tapi masih komunikasi yang baik, masih kalau ada event pasti hubungan dengan baik. Karena saya harus fokus di satu titik kerjaan kan. Biasanya kalau di cabang-cabang liar. Berarti sekarang tuh lebih ke konsep kerjaan ya. Kerjaan dan bermusik masih bisa, masih bermusik dengan konsepan yang berbeda, penghibur lah, lebih menghibur. Tapi ya kangen juga dengan musik yang agak sedikit keras karena Rian pun aku beberapa kali ketemu, hayu, udah ada kode, hayu. Ayo dong terus sama kamera. Atau nggak berani kita sama kamera. Gue pengen saya usahakan udah nggak mungkin ya. Ada beberapa sih. Monitor, rentek keteng. Pendul tuh selalu bilang, Pendul,
Ayo kita bikin sesuatu di rantai datang. Oh iya, masih ada. Cuman drummer gue kan habis kecelakaan si tangannya itu patah jadi nggak bisa main drum. Tapi masih ada mungkin audisional ya, drum ya. Pendul dengan suksesnya di sana. Ya, amin ya. Ya. Teman-teman udah berjalan dengan basic punk dong. Ya. Benar nggak sih? Ya. Tidak memungkiri bahwa teman-teman adalah basicnya punk. Ya. Dan mereka bisa kemana-mana gitu. Punk yang dirasakan dirinya sendiri lah. Ya. Hanya penampilan. Terus lagi tetap di sana nih si lu tuh walaupun ekspresi atau kayak gua mau bilangnya buceng ya. Mainnya di musik yang lu kemas secara itu cuan. Oh itu cuan juga. Kalau yang cuan. Untuk jiwa belum nih berarti. Buat jiwa acan. belum woy. Ternyata iya cuan di sini. Dan aku pegang ada dua band dua musik yang aku pegang untuk dijual gitu. Berarti basic yang ngomongin dibawa kahon juga kan? Kahon juga. Itu mah biar nggak lupa sebenarnya main kahon dan masih nempel 11 tahun kahon itu masih sehat walafiat dan masih bisa memberikan rezeki saya. 10 tahun lebih. Gila. Itu dari sana dibawa. Karena punya pribadi dan harus dibawa kan. Gitu. Dan itu masih menghasilkan rezeki buat saya nih dari alo titipkan ya cina kadu kajian kan jadi duit gitu akhirnya. Gitu. Kalau bicara kesalahan jangan ngomong gue. Jangan. Tapi aku pegang satu band The Roots Radio, satu band reggae di Kuningan, jualan. Intinya memanage satu band. Ada 2 lah sama Efek Rumah Tangga namanya. Oh serius? Efek Rumah Tangga aku main tetap. Tapi mainnya apa? Folk apa? Tetap bawain lagu-lagu lama dengan konsep berarti bukan keroncong juga sih. Dulu keroncong pakai cakcuk. Enggak, bukan juga. Komplit ada sekso, ada bass, ada gitu. Tapi lebih menghibur intinya. Apalagi di bidang sosial kita selalu berangkat. Jadi kalau yang bidang sosial di Efek Rumah Tangga kita berangkatin orangnya itu aja sama. Terus radio band reggae untuk event. Yes. Aku jualan dan itu lah. Berarti lu sekarang tuh untuk nerapin kegelisahan lu di musik tuh ya lu pegang itu ya. Iya. Sama kayak Hari. Ya udah nggak bisa ngeband. Dulu mah kemarin baru ngeband Hari. Oh gitu? Vivian nama bandnya kan. Dan akhirnya Bucat juga. Nggak tahu tuh dia nggak cerita tuh. Bucat juga kemarin main di satu tempat dengan main gitar dan bernyanyi dan capek. Oke, Der. Setelah perjalanan lu panjang sedemikian rupa yang gua ulas ini, apa sih yang lu lihat scene underground saat ini? Vakum. Tapi enggak, untungnya ada satu tempat yang pertama gua pengen lu bertanya sama lu scene secara global. Di Kuningan? Enggak, di keseluruhan. Oke. Berbeda-beda ya. Aku kalau keseluruhan nggak berani karena pengetahuan. Opini lu. Apakah lebih maju, apakah lebih maju dengan band, tapi ternyata konsisten ya. Menurutku teman-teman yang konsisten bisa kemana-mana. Banyak contoh lah ya dari Juruji walaupun udah ditinggalin konsisten lagi balik lagi mereka bisa berangkat kemana-mana. Tatul Junior dengan itunya dan mereka konsisten dengan 20 sekian tahun dan hasilnya ya mungkin ini. Bisa kemana-mana Jerman dan tur kemana-mana akhirnya untuk bermusik ya. Kalau untuk underground ya mungkin Bandung, Jogja dan masih hidup sih. Jakarta apalagi mungkin. Ya walaupun dinamikanya terus berbeda naik turun kan. Ngayun ya. Kadang di atas, kadang di bawah kan. Tapi ya sekarang kan enak lah. Dengan media teknologi informasi yang luas kita bisa dengerin di mana aja. Seharusnya lebih berkarya lah. Nah kalau ngelihat scene Kuningan. Apa pandangan lu nih? Opini lu apa? Scene Kuningan bermusik. Gak cuma musik nih. Keseluruhan. Jadi lupa jalan. Alhamdulillah ada beberapa di tempat ini juga kan ada teman-teman yang suka gambar juga, jalan juga. Cuman ya emang ngeblok harus ngeblok mungkin karena ya udah lingkungan ini gitu. Tapi ya suatu saat mungkin bisa kolaborasi dengan ini yang ini seni rupa, ini musik, ini sastrawan, ini bisa disatuin dengan menarik gitu. Sekarang juga ada pameran yang Kuningan, penggagasnya Abul juga. Seni rupanya jalan akhirnya bermusik juga jalan untuk musik jalan. Cuman penerusnya itu terkadang gini. Zaman dulu itu anak-anak SMA, apa STM, apa anak sekolah itu rajin banget latihan di studio, tapi ada panggung.
Ada panggung nih mereka. Sekarang teman-teman yang latihan di studio itu jarang sekali. Anak-anak SMA itu udah mulai jarang. Ada beberapa lah sekolah yang emang latihan, cuman panggungnya nggak ada. Tapi menurutku itu salah sih. Kalau aku dari dulu diajarinnya, kalau nggak ada panggung ya bikin panggung, teman. Bener nggak sih? Bener. Ya kan? Kolektif yang benar gitu. Saya punya ampli, saya punya drum, saya dikumpulin dan akhirnya jadi satu acara yang menarik gitu. Tapi ya ada banyak lah yang beda generasi mental kan. Benar nggak sih? Yang saya nyiun musik ya udah babarkan aja. Dan itu diterapkan ya semoga suatu saat di Kuningan jalan. Tapi ada satu tempat kopi juga. Boleh sebut boleh. Di Makaya itu menarik. Dia ngapresiasi teman-temannya yang berkarya di musik ini, Grang, musik ini, ayo, menarik gitu. Semoga lanjut. Ada penerus kan minimal. Terakhir, harapan lo di scene komunitas Kuningan nih, karena gua juga sama Hari itu memang ingin sekali ya, sayangnya di era kemasan lah kalau bahasanya, bahasa goblok itu kemasan Kuningan tuh keren banget waktu itu, dan sayang tidak terdokumentasikan dengan baik. Harusnya kan yang terpenting dari sejarah apa tindakan atau gerakan karya dan apapun kan inspirasinya, menginspirasi banyak orang. Sayangnya tidak terinspirasi. Kenapa? Makanya gua mengguar lagi bahwa Kuningan itu dulu sangat inspiratif. Sayangnya mungkin dia tadi tidak terdokumentasikan dengan baik. Apa harapan lu nih di scene komunitas ini? Diarsipkan dengan baik, itu akan jadi sejarah suatu saat, entah itu buat anak cucu kita nanti mungkin. Rajin berkarya sih bener, karena konsisten berkarya, dan berkarya pada nggak mahal kemarin, keinginan aja sih, konsisten yang baik, dan itu akan menjadikan hasil yang menarik. Jangan cuan di ayo dilakukan, nggak usah nyanyi sesuatunya, dan suatu saat juga akan ikutin gitu. Tapi benar tadi, Der, gue suka tadi. Kalau lu nggak ada punya panggung, lu bikin panggung, ngapain susah-susah? Setuju, benar? Setuju. Kalau kita main orang-orang dulu kan, udah nggak ribet. Teman-teman banyak lah. Yang punya drum udah otomatis banyak, udah sound pasti ada perorangan, dan itu bisa dikumpulkan. Tinggal izin jadi. Hanya saja kita sadar kapasitas. Kalau misalkan kita hanya punya referensi panggung, ya udah kita di panggung, cari tukang sound, gitu kan. Tinggal berjejaring. Akhirnya cari yang baik. Makasih banyak udah berbagi informasi. Terima kasih sama-sama. Lu sehat selalu, Dan. Amin. Gua terima kasih udah lu inspirasi gua. Kang juga sama, harus sehat dan berkarya terus. Terima kasih, Dan. Sampai jumpa di episode berikutnya.